narasumber ketiga, Ida Pandita Empu Jaya Rekadaksa Brahmananda. Beliau akan membawakan topik berjudul Moderasi Beragama Umat Hindu di Masa Kini. Mohon untuk panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ida Pandita. Oke, suksemo de Naro selaku moderator. Om Swastiastu. Pagi ini menjelang siang saya gembira sekali karena ternyata webinar ini dihadiri oleh cukup banyak peserta. Saya membaca di kolom partisipan itu ada 140 peserta, luar biasa. Dan saya lihat dari nama-nama tadi dari berbagai daerah. Saudara saya di Lampung juga ada, di Sumatera Selatan juga ada, di Riau juga ada. Dan saya lihat banyak sekali yang juga anak-anak muda yang saya kenal. Termasuk ada beberapa sulinggih juga yang ada di peserta ini. Untuk itu saya mohon maaf, Nuna Sampuro dengan rakan-rakan yang sedang kali, Nuna Pemongor, nyarengin melinggih Riki. Beliau memang bidangnya agama sejak walake, sedangkan saya adalah sulinggih yang sangat tidak linier, mulai dari berbagai ilmu sampai ke pariwisata, akhirnya sekarang ikut duduk di sini dengan sisiran yang berbalik arah. Kalau dulu arahnya ke belakang, sekarang arahnya ke depan nyisirnya. Betul-betul dunia yang terbalik. Demikian juga mohon maaf pada Beli Wayan Wite selaku Ketua Umum. Barangkali karena saya anyar sebagai sulinggih, belum bisa metatediti sebagai seorang sulinggih. Titiang taler manggih ring peserta niki, wenten aben-aben titiang Nunas Pemongor, jagi matur akidik terkait dengan webinar niki. Para hadirin peserta semuanya dalam Zoom, pada kesempatan ini saya diberikan tema mengenai moderasi beragama Hindu dalam pengalaman beragama di Indonesia. Saya ubah sedikit judulnya menjadi keseimbangan sebagai moderasi beragama dalam Hindu di Nusantara. Mengapa demikian? Karena nantinya saya akan sampai kepada kesimpulan bahwa moderasi Hindu itu adalah keseimbangan. Keseimbangan kiri kanan, atas bawah, diagonal dan sebagainya. Karena saya melihat ada banyak adik-adik yang ikut dalam webinar ini, maka sengaja saya tampilkan di halaman depan ini foto-foto dokumen. Itu adalah Sekretariat Mahagotra tahun 70-an dan 80-an yang kita numpang di sebuah garase di Gang Perkutut. Itu gambar yang paling kiri. Kalau kita duduk rapat dulu seperti di kanan situasinya, akhirnya tahun 2005 kita mempunyai sekretariat yang permanen, yaitu sekretariat yang beratap ilalang yang terlihat gambarnya di sebelah kanan. Jadi adik-adik yang ke sekretariat kita setelah tahun 2010 mungkin beda. Kalau adik-adik datang sebelum 2020, seperti itulah situasinya. Baik, pada slide berikutnya saya mencoba mensistematisasi pembicaraan ini menjadi pengantar awal, kemudian mengapa kita melakukan moderasi, apa tujuannya, dan kemudian sebenarnya apa itu moderasi agar kita paham apa yang kita bicarakan. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk melihat bagaimana moderasi yang terjadi selama ini di agama Hindu. Lalu bagaimana ke depan. Slide berikutnya saya sampaikan mengapa kita perlu berbicara mengenai moderasi. Pembicaraan mengenai moderasi beragama pada slide berikutnya saya lihat mengemuka sejak tahun 2014. Ada 3 hal yang mendasari mengapa pembicaraan mengenai moderasi ini sangat penting. Yang pertama, ada gejala-gejala di tingkat nasional. Ternyata praktek kita beragama, kita dalam arti kita semua berbangsa ini, sering sekali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal
kita yakin agama datang untuk memanusiakan manusia itu. Yang kedua, muncul praktek-praktek keagamaan yang sebenarnya sangat jauh dari nalar sebagai bangsa yang modern. Dan yang ketiga, kita melihat banyak sekali ada praktek-praktek keagamaan, sikap-sikap keagamaan yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa, bagi NKRI, Pancasila tercinta. Jadi untuk menjawab tiga kecenderungan itulah muncul wacana moderasi beragama. Lanjut. Kita tahu sampai dengan tahun 2000-an itu begitu banyak muncul gerakan-gerakan yang mengarah kepada radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme dan sebagainya, dan ada sikap-sikap beragama yang menganggap bahwa hanya dirinya yang benar sementara yang lain salah. Apapun yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah. Begitu gampang memberi stempel pada orang lain, begitu nggak setuju sama pendapatnya dicap aliran tertentu. Kelihatannya hal ini sejarah berulang. The history repeats itself. Lanjut. Nah, agar kita semua sepakat, paham apa yang kita bicarakan dan apa kita maksud dengan moderasi, barangkali saya perlu atau kita perlu menyamakan persepsi dulu mengenai apa itu moderasi. Pada slide berikutnya saya menggambarkan secara skematis bahwa orang beragama itu bisa diklasifikasikan atas dua kutub ekstrim. Kutub yang paling kiri adalah kutub yang sangat ultra fundamental. Pokoknya misalnya ada salah satu sloka mengatakan tidak boleh makan daging, total tidak boleh makan daging, tidak boleh membunuh, sampai kemana-mana pakai masker agar lalat, nyamuk apapun tidak masuk ke dalam tubuhnya. Tidak mau pakai sandal karena hati-hati jangan sampai menginjak binatang yang ada di tanah. Itu contoh daripada yang ultra fundamental. Kemudian di kutub lain ada agama yang dianut secara laissez-faire, serba boleh, enggak masalah ini boleh, enggak masalah itu boleh. Kedua kutub ini sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga muncul yang di tengah-tengah, yang di kiri bergerak ke kanan, yang di kanan bergerak ke kiri. Itulah pendekatan yang moderat, itulah moderasi beragama. Itu konsep dasarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada slide berikutnya, di sana sebenarnya inti-inti daripada moderasi beragama itu adalah yang pertama, moderasi itu adalah jalan tengah. Jalan yang ada di tengah-tengah, midway istilah Gideon. Dengan adanya jalan tengah-tengah ini, maka menghindari perilaku yang ekstrem, perilaku yang radikal. Konsep dasar yang ada di tengah-tengah itu adalah keseimbangan dan memberi ruang-ruang kepada berbagai pengetahuan, berbagai level, berbagai jenis masyarakat untuk melaksanakan keagamaannya dengan cara dan jalan yang berbeda. Lanjut. Sebenarnya moderasi ini mutlak kita lakukan. Dengan kata lain, saya pribadi sangat menentang pendekatan ekstremisme, fundamentalisme dalam beragama, karena bagi saya moderasi adalah prasyarat untuk terjadinya kerukunan. Terjadinya persatuan itu hanya bisa kalau kita masing-masing tidak terlalu meletakkan diri di kutub-kutub yang ekstrim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara moderasi agama, barangkali ada yang bertanya, bukankah moderasi agama ini wacana agama lain? Kemudian kita ikut-ikutan membicarakannya. Lalu untuk itu saya mencoba melihat dari dua sisi, apakah kita memang perlu berbicara tentang moderasi agama. Yang pertama kita lihat dari susastra agama, yang kedua kita lihat dari perjalanan sejarah
secara empiris agama kita di Indonesia. Next slide please. Jadi saya akan melihat dari segi susastra atau sumber-sumber tertulis, kemudian saya melihat dari realita sejarah. Apa kata susastra Hindu tentang moderasi agama? Kalau, slide berikutnya, kalau saya peras dari semua yang saya baca, walaupun belum banyak saya baca, saya bisa menyimpulkan bahwa Hindu mengajarkan bahwa keanekaragaman, keanekarupaan, warna-warni adalah anugerah Sang Hyang Widi. Yang kedua, dalam berbagai susastra Hindu, pemeluk agama Hindu, umat Hindu selalu diberikan alternatif untuk melaksanakan keagamaannya, untuk beragama. Tidak pernah ada suatu jalan monolitik. Jalan ini benar, jalan itu salah. Selalu ada alternatif-alternatif, banyak cara, banyak jalan, dan banyak level di dalam melaksanakan keberagamaan kita. Bahkan sampai tataran yang teologis pun, kita mengenal dengan baik ucapan dari Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Ana Dharma Mangrua. Bahkan Tuhan pun disebut dengan berbagai banyak, sesungguhnya adalah satu. Pada slide berikutnya, saya mengambil dari bukunya Idarake tentang Weda, Sabda Suci Hindu. Ada satu sloka yang mantra yang sangat menarik bagi saya, yaitu Rigveda Mandala 10, 1, 2 sampai 4. Sam, Om, Sam Gacadwam, Sam Wedawam, Om Samana Mantrah, Samitih Samani, Samana Manah, Saucitam Esam, Samanana Mantra, Abri Mantreweyah, Samanena, Wofisa Johoni. Yang artinya bahwa semoga kita bersatu dalam pikiran, bersatu dalam cita-cita, bersatu dalam tujuan, dan kita duduk bersama sebagaimana dewa-dewa zaman dulu. Apa makna daripada mantram ini? Mantram ini bermakna bahwa keberagaman, keanekarupaan itu diakui, tetapi bukan untuk dipertentangkan, melainkan segala perbedaan yang ada kita persatukan dengan cara duduk bersama, bermusyawarah sebagaimana dicontohkan oleh para dewa. Slide berikutnya. Ya, sebelumnya slide. Jadi makna dari mantram yang saya sebutkan tadi itu adalah perbedaan kita anggap sebagai suatu keniscayaan, dan perbedaan itu jangan dipertentangkan, melainkan kita musyawarahkan untuk mendapatkan kebersamaan. Lanjut, lalu di Bali sendiri kita mengenal konsep Trihitakarana yang luar biasa, yang bagi saya kata kuncinya atau keywordnya adalah keseimbangan. Kita diharapkan untuk melakukan keseimbangan dengan berbagai aspek kehidupan, material, spiritual, sosial, individual, lahir batin, individu, masyarakat, dan seterusnya. Dan hanya dengan keseimbangan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Keseimbangan hanya mungkin kita dapatkan kalau kita berdiri di titik yang tidak